Sholih Akrom melalui pendekatan-pendekatan yang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pesantren Maslakul Huda didirikan oleh Kiai Mahfud, putra dari Kiai Abdus Salam, yang merupakan keturunan Syekh Ahmad Mutamakin. Kiai Mahfud bersama-sama dengan para Kiai Kajen mendirikan perguruan Islam Mattoli'ul Falah. Beliau juga mengajar santrinya sendiri di musola, yang akhirnya menjadi cikal bakal pesantren Maslakul Huda. Pesantren Maslakul Huda yang didirikan pra-kemerdekaan mempunyai andil besar dan nyata dalam mengisi kemerdekaan. Kehadiran pesantren sebagai lembaga tafakuh fidin mempunyai peran aktif dalam pengembangan intelektual. Di samping berusaha melakukan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat yang diiringi pengejauhan tahan, tata nilai, dan ajaran Islam. Salah satu pesantren yang ada di bawah Yayasan Nurul Salam namanya Pesantren Maslakul Huda, di mana kita saat ini berada. Di Pesantren Maslakul Huda ada kekhasan Pesantren Maslakul Huda lil Mubtadiin untuk kelas 2 sanawi ke bawah. Ini sebuah pesantren yang dikhususkan untuk anak-anak, sebuah unit pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak, di mana setiap 10-12 anak memiliki pembimbing sendiri. Setelah kelas 2 sanawiyah, mereka kemudian dipindah ke pesantren induk, di mana mereka sudah diminta untuk belajar secara mandiri, mengatur hidupnya sendiri seperti pesantren zaman dahulu. Setelah menamatkan pendidikannya di perguruan Islam Mattoli'ul Falah, para santri di pesantren Maslakul Huda ini diminta untuk tinggal selama kurang lebih 2 tahun untuk mempelajari lebih dalam salah satu khazanah keilmuan pesantren yang saya kira cukup penting, yakni usulul fiqh. Selama 2 tahun ini mereka tinggal di sebuah kompleks yang disebut dengan takhassus li usulil fiqh. Takhassus li usulil fiqh ini sendiri itu belum lama, baru 2 tahun berdiri. Ini untuk menjawab kebutuhan para santri yang ingin untuk memperdalam 1 atau 2 keilmuan tertentu yang ada di dalam khazanah keilmuan pesantren sejak dulu. Secara historis tidak diketahui pasti kapan tanggal berdirinya pesantren Maslakul Huda. Namun dapat dipastikan rintisan aktivitas cikal bakal keberadaan Maslakul Huda sudah berlangsung sekitar tahun 1910-an. Pada waktu itu Kiai Mahfud telah menginjak dewasa dan beliau ingin mempunyai pesantren sendiri. Kiai Mahfud setelah menimba ilmu dari Mekah sempat belajar kembali kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Saat itu sudah diberikan kesempatan mengajar oleh Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga ketika Kiai Mahfud minta diri pulang untuk merintis pesantren di Kajen, beberapa santri yang dulu menjadi muridnya di Tebu Ireng ikut beliau dan akhirnya menjadi santri pertama di Maslakul Huda. Saya meyakini sampai sekarang bahwa pesantren sampai saat ini menjadi salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang imun, yang lebih aman dari lembaga pendidikan yang lain di dalam konteks satu, menjaga kebangsaan. Pesantren-pesantren yang tergabung di dalam Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, saya kira kita bisa menjamin bahwa pesantren-pesantren ini mengajarkan tawasud,
mengajarkan tawazun, mengajarkan iktidal. Artinya ajaran-ajaran ini bermuara pada memperteguh negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira tidak ada satu pesantren pun di bawah Rabithah Ma'ahid Islamiyah yang mengajarkan untuk melawan negara. Nahdlatul Ulama sejak lama mempunyai peran yang sangat besar dengan rela mengorbankan beberapa kata di dalam sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa tanpa embel-embel kewajiban untuk mengikuti syariah bagi pemeluk agama. Hal ini kemudian diterjemahkan di pesantren-pesantren. Pesantren juga saya kira adalah lembaga yang paling imun dari ancaman penyakit masa kini, yaitu narkoba, pergaulan bebas, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Oleh karena itu menjadi sangat relevan jika saat ini masyarakat umum lebih mengetahui apa itu pesantren, lebih mendalami apa itu pesantren, mengetahui apa yang sedang dibangun oleh pesantren di dalam mendidik bangsa ini. Dalam konteks itu pula lah kemudian gerakan nasional Ayo Mondok ini menjadi sangat urgent, menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dukungan pesantren, pengenalan pesantren kepada khalayak umum terhadap gerakan nasional Ayo Mondok ini menjadi sangat penting di dalam konteks kebangsaan dan di dalam konteks meningkatkan moral masyarakat di masa depan. Saya merasa penting untuk mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dalam kepada pesantren. Datanglah ke pesantren di sekitar Anda untuk melihat apa yang diajarkan di pesantren. Saya kira kalau Anda ingin anak Anda selamat dari narkoba, Anda menginginkan anak Anda selamat dari pergaulan bebas, Anda menginginkan anak Anda selamat dari radikalisme, maka titipkanlah anak Anda di pesantren, terutama di pesantren yang tergabung di dalam Rabithah Ma'ahid Islamiyah.